Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong dan mandiri, kreatif bernalar kritis, sukseslah pelajar Phoenix, sukseslah pelajar Phoenix. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ya. Kalau Bu Ustin bilang smart student, jawabnya saya pikir, saya rasa, saya bisa. Smart student, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke, smart student, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kepengen sabar, apa jawabnya? Kepengen, apa jawabnya? Jaya. Luar biasa ya. Saya bilang sepeni. Jaya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anakku, acara akan segera dimulai. Nanti kelas 7 ada unjuk aksi, sementara kelas 8, 9 seperti yang kemarin disampaikan adalah literasi. Nah, nanti kelas 7 pada saat unjuk aksi ada acara yel-yel yang nanti akan dinilai. Ada hadiahnya, siapa yang juara paling baik untuk terbaik yel-yelnya pada saat nanti melakukan yel-yel yang semangat. Kemudian nanti ada 5 pertanyaan untuk semua dari kelas 7 sampai kelas 8 sampai kelas 9 tentang biogas. Siapa yang akan menjawab dan benar akan mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu Guru, ya, dari fasilitator. Itu anak-anak untuk jalannya acara, silakan diikuti dengan baik sampai nanti jam kedua. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 9 Gresik, Bapak Atas Anfanani SPD selaku Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 9 Gresik, dan Bapak Ibu serta pengurus jajaran staf karyaan UPT SMP Negeri 9 Gresik, juga teman-teman sekalian yang saya cintai. Adep baper. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Perkenalkan, saya Desta Ardian yang akan memandu acara unjuk aksi pada pagi yang sangat cerah ini. Sebelum mengawali acara ini, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, penampilan yel-yel kelas A, B, dan C. Acara yang keempat, penampilan menyanyi kelas 7G. Acara yang kelima, penampilan yel-yel kelas 7D, 7E, dan 7F. Acara yang keenam, pembacaan puisi. Acara yang ketujuh, penampilan yel-yel kelas G dan H. Acara yang kedelapan, menyanyi kelas 7G. Acara yang ke-9, kuis berhadiah. Acara yang ke-10, penampilan yel-yel kelas terbaik
Dan acara yang ke-11, penutup dan doa. Sekarang marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Tasan Fanani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu staf, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMP Negeri 9 Gresik, yang saya hormati anak-anakku sekalian, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ingin bertanya, ketika pertanyaan saya nanti silakan dijawab. Mana anak hebat? Saya. Mana anak hebat? Mana anak soleh? Mana anak cerdas? Luar biasa. Mudah-mudahan siswa-siswi UPT SMP Negeri 9 Gresik menjadi anak yang asoka, alim, soleh, kafi, yang berilmu, yang soleh dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pagi ini nanti ada acara unjuk kerja atau unjuk aksi. Nanti ketika akhir tahun, ketika sudah terlaksana 3 proyek dari kelas 7 dalam pelaksanaan IKM, nanti ada gelar karya. Sekarang masih 1 proyek, ada unjuk aksi dari adik-adik kalian kelas 7, mulai kelas 7A sampai 7H. Nanti ada unjuk aksi kaitannya dengan proyek yang pertama, yaitu tentang apa? Biogas. Ya. Anak-anak sekalian, nanti yang kelas 8, kelas 9 pada gilirannya nanti ketika kalian masuk ke SMA, SMK juga mengikuti kurikulum Merdeka. Ya, sehingga pernah merasakan juga ada istilah proyek pelajar Pancasila. Anak-anak sekalian, terutama kelas 7, kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu terkait dengan proyek yang pertama, yaitu tentang apa? Biogas. Ada materi, kemudian ada contoh, kemudian ada praktek. Ya, kalau yang pertama itu tingkatan verbal, kalian mendengar, melihat, diucapkan oleh Bapak Ibu guru secara verbal, itu tingkat persentase kepemahaman kalian, daya ingat kalian itu masuk sekitar 10-20%. Kalau hanya mendengarkan keterangan Bapak Ibu guru. Kemudian ditunjukkan contoh secara visual, bagaimana sih bentuk biogas, ditunjukkan videonya di YouTube. Itu tingkatan pemahaman kalian sudah meningkat sampai 30%. Ya. Kemudian pada tingkatan kalian terlibat secara teamwork, kerjasama kelompok, itu tingkatan persentase pemahaman kalian sudah meningkat 50-70%. Nah, ketika dipraktekkan sesungguhnya membuat biogas yang sudah ditunjukkan, diletakkan di depan IT,
Itu kalian sudah mempraktekkan sesungguhnya, berarti kalian sudah memahami bagaimana cara membuat biogas. Pemahaman kalian sudah sampai pada 90%. Nah itu nanti ketika kalian sudah masuk ke terjun ke dunia nyata sesungguhnya tentang biogas, satu proyek saja ini nanti ketika sampai sudah menekuni menggeluti tentang biogas, sampai bisa berbisnis tentang biogas, mempraktekkan dunia bisnis, sampai bisa membuat network jaringan kerja, itu sudah bisa menghasilkan sesuatu profit laba bagi kalian. Jadi ending dari kurikulum Merdeka Belajar ini selain pada materi ada nilai plus tambah bagi kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Ada verbal, visual, keterlibatan sampai pada proyek, yaitu ikut merasakan pada kenyataannya, yaitu mempraktekkan. Anak-anak sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, program unjuk aksi proyek profil pelajar Pancasila tentang biogas dari anak-anak kelas 7 bisa dilanjutkan dan mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita semua tentang pengetahuan tentang pembuatan biogas. Mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan, karena cuacanya redup, agak sumuk, panas, dan mudah-mudahan acara bisa lanjutkan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana anak hebat? Mana anak cerdas? Mana anak yang soleh? Mudah-mudahan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Bapak Tas'an atas sambutan untuk hari ini. Acara yang ketiga, penampilan yel-yel kelas A, B, dan C. Baiklah, untuk penampilan yel-yel yang pertama adalah kelas 7A. Kelas yang paling cerdas kelas 7C, kelas yang paling takwa kelas 7C, kelas yang paling oke adanya pintar-pintar, kelas yang paling karenanya 7C, kelas 7C, oke. Ya, untuk acara yang selanjutnya yakni penampilan yel-yel kelas. Kelas yang pertama adalah kelas 7D. Pasukan siap nyanyikan? Pasukan siap nyanyikan? Pasukan siap buka barisan jalan. 1, 2, 3. 7D kelas paling oke. Garis manajer seanaknya si paling aktif, selalu kreatif dan benar kritis. 7D Rega Hoi Kamu Leta 1, 2, 3. Minggiro, minggiro, minggiro.
Waspada bicara, waspada mergo bumi ini waspada tua. Tujuh dah. Mana di mana sekolah paling hebat, sekolah paling hebat ada di Rasulullah. Mana di mana sekolah paling kompak, sekolah paling kompak ada di kelas ini. Proteksio kasoke, proteksio kasete, proteksio memang oke dan gede. Proteksio kasoke, proteksio kasete, memang oke dan gede. Kelas 7 di mana? Sini, sini, sini. Kelas 7 paling keren ada di kelas 7F. Mana di mana kelas paling hebat, kelas paling hebat ada di kelas 7F. Kelas 7F oke, kelas 7F oke, kelas 7F kelas yang paling hebat. Kami 7F mari bergoyang asik Kelas 7F jaya jaya. Beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk kelas 7F. Tempat kita berpijak penuh dengan kekayaan di dalamnya. Seluruh yang kita butuhkan ada di dalamnya. Maha karya Tuhan dengan segala keindahan. Air yang tersedia untuk memenuhi segala dahaga kita. Pohon-pohon penyedia udara yang bisa kita hirup setiap saat. Namun maha karya Tuhan tersebut kini mulai memudar. Banyak mata air tercemar, banyak pohon-pohon ditumbangkan. Udara berpolusi. Maha karya Tuhan, tempat kita tinggal hari ini membutuhkan kita. Bijak dalam mengambil hasil bumi agar tetap bisa kita nikmati. Teman, mulai hari ini ke depan, mulai kita cintai alam kita, melukis kembali karya Tuhan yang abadi dengan tidak merusaknya. Karya Tuhan ciptaan Friska. Terima kasih. Enak bener ya? Menang rek. Untuk acara yang selanjutnya yakni penampilan yel-yel kelas, yakni kelas 7G. Bersama kita senang dan gembira. Sepelik pasti bisa, Tujuh pasti jaya. Rasa senang kita lewati dengan gembira. Anak sepelik jangan pandang berjaya. Belajar Pancasila, beriman dan berdakwah. Tujuh pasti bisa, sepelik pasti jaya. Anak sepelik jangan menyerah. 7G. Bisa. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk kelas 7G. Permisi, batu mau lewat. Kalau nggak dikasih, urusan pasti gawat. Permisi, batu mau lewat. Kalau nggak dikasih, urusan pasti gawat. Kalau kau rendah hati pasti oke. Kalau kau masih muda dan pintar, soleh juga soleha. Kalau kau rajin belajar pasti pintar.
till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. First blood. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. Ada, ini kepala mau binatang sih tak betanin. Emangnya lu nggak tahu kepala menjelma ke binatang? Kalau zaman buku kecil dulu harus disiram pakai minyak tanah dulu biar ngacir semua kutunya. Ada minyak tanah. Sudah nggak ada, boro-boro minyak tanah. Harga biji mau naik, BBM naik, malah ibu tambah pusing ini. Uang jajan naik nggak bu? Naik gondol lu. Lu mbak mau kemana? Kok rapi gitu? Mau ke UPD SMP Negeri 9 Gresik bu. Loh, ada acara apa? Loh, masa ibu lupa sih ada sosialisasi tentang biogas bu? Ah, biogas? Apa itu biogas? Itu loh bahan bakar dari kotoran ternak atau sampah organik. Apa? Kotoran ternak? Bau. Tai emang bau, tapi kalau udah diolah jadi gas ya udah nggak bau dong. Gimana sih? Wah, ibu boleh ikut nggak? Sepertinya ini bisa jadi solusi naiknya harga bahan bakar. Mami emang smart, tentu saja boleh dong Mami. Let's go! Mana ini? Katanya ada sosialisasi, tapi masih sepi. Iya ya, mana ini? Iya sih, kok belum dimulai-mulai? Ah, udah lama amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di acara penuh berkah ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman, terima kasih atas kehadiran Anda di acara ini. Perkenalkan, nama saya Samsudin Hootnan dan rekan saya yang bernama Sari. Halo semuanya, salam kenal ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja informasi penting untuk kalian dan bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, mama, yang semuanya ada di sini. Apakah ada yang punya sapi? Oke. Ternyata banyak yang punya sapi. Semoga ternaknya semakin banyak. Apakah ada yang punya sawah? Alhamdulillah. Semoga panennya semakin subur dan semakin banyak. Nah, dari pertanyaan saya tadi, kita memiliki potensi untuk membuat biogas. Apalagi UPT SMP Negeri 9 Gresik dekat dengan pasar hewan. Ada yang tahu di mana pasar hewan? Nah, ya. Betul apa betul? Ya. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, ada yang tahu apa itu biogas? Nggak ada yang tahu. Oke. Mau saya beritahu? Yang benar. Ya
Ya udah ya. Saya kasih tahu saja biar pengalaman kita semakin banyak. Ilmu pengetahuan. Saya ambilkan kitab saya sebentar ya. Nah, biogas adalah sebuah gas yang difermentasi dari sampah-sampah organik oleh bakteri anaerob. Oh ya. Oke. Biogas adalah catat gas yang difermentasi oleh sampah-sampah organik oleh bakteri anaerob. Nah, apa saja sampah-sampahan organik? Ya, apa? Sampah dedaunan. Setelah itu apa lagi? Kotoran sapi, kotoran kambing, dan kotoran ternak lainnya. Ya, betul sekali. Itu adalah contoh bahan-bahan penting untuk pembuatan biogas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Kakak Sari. Ini tolong dibawakan dulu ya. Nah, seperti yang sudah dibilang mbaknya tadi, sampah organik yang bisa digunakan seperti kotoran ternak, misalnya sapi, kambing, unta, gajah, kuda, ayam, dan kotoran manusia juga bisa. Oh, tenan. Sampah dedaunan, sisa makanan di rumah, sisa makan di warung, limbah pertanian seperti damen. Sayur-sayuran atau buah-buahan yang sudah busuk atau rusak, sampah-sampah ini dihancurkan atau di blender hingga halus lalu dicampur dengan air. Untuk limbah kotoran ternak yang tadi, gunakan kotoran yang masih basah ya, bukan yang kering. Lalu dicampur dengan air dengan perbandingan 1:1. Untuk proses fermentasi, sampah-sampah tersebut dimasukkan ke dalam sebuah alat yang bernama biodigester. Selanjutnya dijelaskan sama Pak Samsudin. Nah, biodigester ini Tolong dibuka ya. biodigester ini bisa dibuat menggunakan tangki. Ya, silakan. Sebentar, silakan dibuka. Nah, biodigester ini bisa dibuat menggunakan tangki tandon air atau cor-coran yang dibuat seperti kolam. Nah, proyek yang sedang kita kerjakan adalah biogas yang digunakan menggunakan galon bekas. Nah, ini adalah contoh gambar sederhana dari biogas. Pertama-tama kita mencampurkan kotoran hewan tersebut dengan air, lalu kita masukkan ke dalam wadah. Setelah kita masukkan ke dalam wadah, kita udak. Setelah kita udak atau aduk ya, aduk. Lalu kita tuangkan ke dalam tangki digester melalui inlet. Setelah melalui inlet, di sini akan ada palaron, itu untuk pelaron. Pipa itu berfungsi untuk membuang sisa-sisa dari bahan biogas seperti ampas, seperti air, dan sisa-sisa ampas kotoran sapi. Ampas kotoran sapi ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik. Lalu di sini akan ada pipa lagi
untuk mengisi oksigen untuk mengisi gas ya. Gas nanti kita salurkan ke dalam tangki ini tangki namanya, tangki biogas. Setelah gas terkumpul ke dalam tangki biogas, kita pasang palaron, kita sambung-sambungkan ke rumah-rumah warga untuk membuat masakan, untuk memasak. Palaronnya kita sambungkan langsung ke dalam kompor, untuk memasak, bisa digunakan untuk memasak oseng-oseng sayur, ayam goreng, sego goreng, dan masakan dapur lainnya. Nah, uang sisa pembelian LPG geseng wedok-wedok lho rek, bisa digunakan untuk membeli skincare atau lipstick, bedak, untuk peralatan make up gitu loh. Nah, itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Mbak Sari. Sebagai gambaran, di sini saya sudah punya biodigester mini yang terbuat dari galon bekas. Galon ini sebagai digester, tempat fermentasi sampah-sampah organik. Sampah difermentasi selama 4-7 hari akan menghasilkan gas CO2 dan CH4. Gas ini bisa dibuang terlebih dahulu ya, karena kandungan CO2-nya lebih banyak. Lalu difermentasi lagi hingga kurang lebih 14 hari, maka gas yang terbentuk lebih dominan CH4-nya. Gas ini mudah terbakar dan pas digunakan untuk pengganti bahan bakar, siap digunakan untuk memasak. Nah, untuk biodigester yang ukurannya besar, agar bisa terbentuk gas setiap hari dan terus menerus, maka setiap hari harus diisi limbah. Septic tank yang ada di rumah bisa disalurkan ke digester agar kotorannya bisa langsung masuk ke dalam digester. Daripada kotoran terbuang sia-sia, lebih baik difermentasi menjadi biogas. Nah, itu fungsi dari biogas. Itu tadi. Nah, alhamdulillah itu alhamdulillah itulah sekilas dari kami tentang pembuatan biogas. Nah, wak Somat dodolan mie, Wak Salim tandar pari. ayo kita selamatkan bumi Mulai dari aksi kecil kita sendiri. Nah, sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Wabarakatuh. Coba anak, tadi kalian sudah menerima materi, paling tidak melewati drama yang kalian saksikan. Di situ mungkin ada sekilas materi atau teori yang bisa kalian literasi atau kalian simak. Nah, untuk menguji apakah kalian masih ingat atau tidak, kalian bisa menerapkan teori itu apa tidak. Nanti ada beberapa pertanyaan dan siapa nanti yang bisa menjawab maka angkat tangan, terus ditunjuk, silakan maju ke depan, dijawab di depan, dan nanti akan dapat hadiah hiburan. Siap? Oke. Siapa anak hebat? Siapa anak cerdas? Mana semangatmu? Oh, masih kurang semangat. Mana semangatmu? Oh.
Oke, saya mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, ya. Sekali lagi nanti yang bisa menjawab tidak langsung menjawab, tapi angkat tangan, ditunjuk, langsung maju ke depan, dijawab di sini, ya. Oke, yang pertama, apa itu biogas? Apa yang kalian ketahui tentang biogas? Ya, Rafa, silakan maju ke depan. Coba beri tepuk tangan dulu untuk Rafa. Biogas adalah sebuah gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi dari bakteri anaerob. Oke, tepuk tangan untuk Rafa. Jadi biogas itu gas yang mudah terbakar, dihasilkan dari proses apa, Nana? Fermentasi oleh bakteri apa? Apa itu bakteri anaerob? Bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas. Oke. Apanya? Ya, Bu. Oh iya, oke. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan bahan baku biogas. Mbak itu mau ya. Bahan baku biogas di sini adalah yang alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat biogas. Ayo Mbak, ini dari kelas berapa ini ya? Kelas berapa ya? 9A. Mbak, segera ke depan Mbak. Bahan baku biogas, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan biogas. Ya, silakan. Namanya siapa, Mbak? Ajeng Sri dari kelas 9A. Silakan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat biogas terdiri dari sampah organik, yaitu kotoran ternak dan dedaunan, sisa-sisa makanan. Ya, terus alatnya apa saja ya? Alatnya biogaster, tangki. Ayo apa alatnya? Biogaster. Biodigester. Oke. Nah, biodigester itu apa saja, Mbak? Alat apa itu biodigesternya? Apa saja dari alat apa yuk? Ini Bu Fitri. Apa contohnya ada di situ ya? Oh, galon. Oke. Galon, apa lagi? Pipa paralon, bagus. Galon, pipa paralon, apa lagi? Air itu bahan apa alat? Bahan. Itu bisa dilihat. Ya apa ya? Sing banget Mbak, sing keras. Ya dulang. Alat membuat biogas terdiri dari galon, pipa-pipa sama infus. Ya ada selang infus ya Nana ya. Terus untuk menempelkan pipa paralon ke galonnya, ya Bang, supaya tidak bocor. Ayo apa yuk? Ya, apalagi Nana? Satu lagi apa? Solder. Ini yang kelas 7 sudah tahu. Ya juga. Ya, tepuk tangan untuk Mbak siapa namanya ya tadi ya? Ajeng Sri dari kelas 9A. Oke. Ya, jadi mana ya? Sebagai literasi kalian untuk yang kelas 8 dan 9, untuk bahannya tadi apa? Limbah organik bisa apa saja ya? Kotoran manusia, kotoran ternak, sampah rumah tangga, dedaunan ya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, Bu Fitri. Ya boleh kalau kelas 8-9. Bagaimanakah prosesnya atau langkah-langkah pembuatan biogas? Langkah-langkah pembuatan biogas.
Ya, siapa itu Mbak? Alia Mufida. Apa Lintang iki? Sing depan iku. Oh, Alia dulu. Ya, yang mengamati Bu Fitri ya. Langkah-langkah atau prosesnya pembuatan biogas. Ini kan tugasnya kelas 8-9 ya, nanti literasinya ya. Langkah-langkah untuk membuat Yang keras Mbak Ali, agak keras. Langkah-langkah untuk membuat biogas itu pertama cara pertama itu difermentasi sampah dan kotorannya. Apa tadi yang pertama? Yang pertama apa tadi? Difermentasi. Difermentasi. Apanya yang difermentasi? Sampah dan kotorannya. Sampah dan kotoran. Selama 4 sampai 7 hari hingga terbentuk gas CO2 atau karbon dioksida dan CH4 atau gas metana. Lalu difermentasi lagi selama 14 hari. Yang pertama adalah sebelum fermentasi kita harus apa Mbak Alia? Harus mencampurkan kotoran dengan Sebelum mencampurkan kotoran apalagi Mbak Alia yang harus dilakukan? Membuat biodiester. Lah, apa membuat apa? Biodiester. Biodigester. Lah itu anak ya. Coba diulang Mbak Alia. Berarti yang urut yang pertama Membuat biodigester. apa itu biodigester? Sebuah bak fermentasi atau tempat untuk memfermentasi limbah itu tadi. Terus yang kedua, mencampurkan kotoran tadi dengan air yang dengan perbandingan 1:1. iya bagus. Membuat adonan nih enak-enak ya. Jadi mencampurkan antara kotoran ternak dengan air dengan perbandingan berapa? 1:1. 1:1. Artinya apa? Kalau kotorannya 1 kilo, airnya juga 1 liter. Iya, 1 liter. Gitu ya, paham ya? Terus yang ketiga, kalau sudah buat adonannya diapakan? Diaduk atau dimasukkan ke wadah. Kalau sudah diaduk dimasukkan kemana? Galon. Dimasukkan ke biodigester tadi. Kalau sudah dimasukkan difermentasi dibiarkan selama 4 sampai 7 hari. 4 sampai 7 hari. Terus hingga terbentuk gas tadi. Terbentuk gas. Kalau sudah bagaimana kita mengujinya? Disambungkan ke kompor gas. Disambungkan kompor gas. Bisa juga dengan diapakan? Di apa itu? Pakai apa itu? Korek apa ya? Nah, menyala apa tidak itu lah ya. Ya, sudah itu tepuk tangan untuk Mbak Alia Mufida dari kelas 9G. Oh, 9H. Ya, maaf. 9H. Udangnya jenengan. Iya. Terus itu tadi anak ya, saya ulang. Langkah-langkah membuat biogas yang pertama apa? Menyiapkan biodigester. Apa itu biodigester? Bak fermentasi. Yang kedua membuat adonan dengan perbandingan apa? Kotor pinter, batu banding 1. Terus yang ketiga memasukkan adonan ke bak biodigester, membiarkan fermentasi selama 4 sampai 7 hari. Kemudian diuji coba. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang keempat, apa? Sebutkan manfaat dari biogas. Iki lho. Iki siapa iki? Ya, siapa namanya lupa. Dari kelas 8H ya. Manfaat biogas. Manfaat biogas sebagai bahan bakar alami.
Bahan bakar kendaraan sebagai pengganti apa ya? Tabung gas LPG. Menekan jumlah polusi yang ada di bumi. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Nirbita dari kelas 8H. Jadi manfaat biogas adalah sebagai bahan bakar kendaraan, terus pengganti gas LPG, terus apa lagi? Menekan polusi, mengurangi polusi udara. Apa lagi? Memanfaatkan atau mengurangi sampah. Oh ya, sampah lingkungan. Oke ya. Nah, pertanyaan terakhir. Sudah, tepuk tangan untuk Nirbita 8 ya. Untuk yang terakhir, ya yang kelima. Sebutkan 3 keuntungan biogas dibandingkan bahan bakar yang lain. Keuntungannya, keunggulannya, kelebihannya biogas dibandingkan dengan bahan bakar yang lain. Lintang 9G. Tiga keuntungan biogas dibandingkan dengan bahan bakar yang lain. Kenapa kok membuat biogas? Nah, gitu. Keuntungannya apa dibandingkan dengan bahan bakar yang lain? Yang pertama lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan, betul. Yang kedua? Yang kedua mengurangi polusi udara. Mengurangi polusi udara. Biayanya lebih murah. Biayanya lebih murah, lebih ekonomis. Ada lagi? Udah? Mengurangi sampah. Betul, mengurangi sampah atau limbah. Ya, lebih murah dan mudah dibuat. Oke, tepuk tangan untuk Lintang dari kelas 9G. Tepuk tangan. Nah, dan anak ya, itu tadi 5 pertanyaan dan itu sebagai bahan literasi kalian untuk tugas kalian dalam di proyek P5 yang pertama. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Cerek, ya dilongkas mari gitu. Untuk penampilan yel-yel kelas terbaik. Ayo kelas apa? Ada yang tahu kelas apa? Penampilan yel-yel kelas terbaik, yakni kelas 7F dan 7D. Beri tepuk tangan yang sampai kelas 7F dan 7D. Ya, serek. Perwakilan kelas 7F dan kelas 7D maju ke depan. 1 orang. Jam, foto jam. Cek, yang juara naik ke panggung. 5.000 habis. Foto enggak? Ini semen. Kamu foto enggak? Iya. 7F. 7 apa sampean? 7D. 7F. Ayo naik. Nanti dibagi bersama satu kelas ya. Jangan dilihat nilai hadiahnya, tetapi juaranya itu ya, yang luar biasa ya. Kelas kalian kelas hebat. Ya. 7 apa ini?
Ini 7F. Nah, 7C. Selamat barokah ya. Sudah tak ini? Sudah semua. Benar nih Desa sudah tak? Tutup. Tutup kan? Terakhir mari. Mari kita nyanyi rek, lapo buyar. Nyanyi rek, nggak nyanyi dah. Cerek, untuk kertas literasinya bisa dikoordinir ketua kelas dan dikumpulkan di wali kelas. Oke? Kamu nyanyi ke depan. Disuruh Kak Robi. Iya. Sebagai lagu penutup, inilah Andin 7G dengan judul lagu Tiara. Kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk Andin. Tes ya. Bisa buat dengan posting. Tentunya anak-anak sudah sangat familiar dengan lagu Tiara ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama, kita nikmati hari ini dengan gembira. Oke, sambil menunggu masih semangat? Semangat pagi. Yes. Smart teacher, smart student. Ayo gimana tadi? Saya rasa, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Sekali lagi. Smart student, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Atasi kebas dan kesemutan karena kekurangan vitamin B neurotropi. Neurobio. Iya, sebuah lagu Tiara dari Mbak Andin. Kita nikmati bersama-sama. Melihat kenangan zaman persekolahan. Tiara untuk kita bersanding atas kenangan. Seakan besaku sentuh peristiwa zaman. Dalam pesta engkau bisikan kata azimat kepelingan. Terpaksa berpisah untuk mencari alam. Tolong tertib ya. Yang nyata engkau jalan menipu puncak menara gaji yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya turut gabung hidup bertenang. Asik bersama-sama. Jika kau bertemu aku berdiri, melulur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah
atas kenangan. Seakan bisa kusentuh peristiwa semalam. Menawan pesta engkau bisikan kata azimat hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara hati yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tumbuhkan bumi hidup berteka. Jika kau bertemu aku begini, bertubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terkurung terhukum, hanya berpelintang sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakan? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakan? Bertubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terkurung terhukum, hanya berteman sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Dapatkah kau merasakan? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakan? Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah. Galos pisan kas. Kelelahan usul kenang-kenang. Mungkin ini tanda kekurangan zat besi. Selebih Pisan kas surat wadah. mineral pembentuk sel darah merah. Apa nasta? Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Apa mas ya? Jangan ada. Satri 2 ya? Satri 2. Satru ya, Satru 2. Lagu terakhir.